Hola, hola. Hola, 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 hola. hola, hola. Oke, hari ini kita bisa ketemu lagi. Itu suatu anugerah dari Tuhan. Anjay. 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 Oh, bener banget. Oke. Jadi, buat yang kalian yang nunggu review final UCL, sudah ada sesuai di judul. Kita bakal review final UCL yang mempertemukan City lawan Chelsea. Dan kalian juga tahu yang menang Chelsea dengan skor 1-0. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita mau lihat dulu nih. Dan kita mau perkenalan dulu buat uh, yang mungkin tiba-tiba ada di beranda YouTube. Lihat mukanya ada 6 orang, siapa sih di sini? Kita kenalan dulu. Gue Vanes, di kanan Emir, di kiri Dio, dan di bawah gue Daris. Perkenalan juga buat duluan Ref, buat lo yang dari perwakilan mana nih? Dari perwakilan mana? Halo semuanya, nama gue Revi. Eh, ini apa lagi nih? Nama terus apa lagi nih? Lo mewakilkan tim apa nih di sini? Oh, kebetulan kemarin gue emang pegang City. Pantas ya. Sebenarnya nggak usah dijelasin langsung tahu ya. Sebenarnya gue Iya. pegang itu udah ketahuan, itu City loh. Itu pasti Siap, City. siap, siap. Dan yang di kanan ada, perkenalkan diri Bang. Ya, saya Yosep namanya. Konten kreator olahraga lah, bisa dibilang. Kalau di bola, fans Chelsea. Gitu. Nah, Anjay. kelihatan juga kan mukanya tuh semeringah banget gitu. Sorry. Oke, jadi kalian juga tahu lah pasti hasilnya 1-0 yang golin Kai Havertz. Dan yang mau gue pertanyakan dulu di sini adalah kita lihat formasinya dulu. Formasinya Chelsea, gue bacain, dia main pakai 5-2-3. Aspi dimainkan sebagai CB, right back-nya si Reece James. Jadi Aspi nggak main jadi right back. Dan tiganya seperti biasa ya, Timo Werner, Mount sama siapa? Harvard. Sama Havertz. Nah, sedangkan di di City ini cukup mengagetkan karena di City tiba-tiba yang biasanya kalau Mahrez main Sterling nggak main atau Sterling main Mahrez nggak main, ini dua-duanya main dan dua-duanya diduetin ke depan. Sebagai fan City, nih ya, Revi, gue mau nanya, menurut lu pembukaan dengan formasi seperti itu aneh nggak? Apa emang lu merasa lu percaya Pep, ya, jadi lu yakin dengan formasi ini pasti dia bisa juga? Gitu. Ya, kalau ngomongin formasi, ini mungkin gue bisa salah ya. Kalau misalnya ngomongin formasi itu sebenarnya kan cuma di atas kertas tuh. Ya dong. Nah, kalau tadi kan, kalau lu bilang Chelsea tadi main formasi 5 back, sebenarnya itu di atas kertasnya memang 5 back. Tapi kalau misalnya pada saat nyerang, itu wingback sama wingback itu naik. 3-5-2. Jadi 3 yang cover sama, jadi misalnya 2 yang zona, satu lagi yang main to man, atau 2 yang main to man, satu zona gitu. Nah, sebenarnya kalau formasi dan taktik itu, kalau di City tuh, kalau kan City tuh lebih mengandalkan sistem gitu ya, lebih mengandalkan sistem, entah itu free roam atau misalnya ya pemain semua antar rotasi, bola-bola pendek apa segala macam. Problemnya adalah ketika ada 2-3 pemain yang nggak perform, yang nggak bagus lah gitu. Sebenarnya kalau disebutin satu-satu ya banyak sebenarnya yang disebutin satu-satu, yang terlalu banyak ngambil keputusan, salah passing, atau telat 2 detik untuk ngambil salah passing gitu. Itu sistem nggak berjalan gitu. Terutama harus diakuin, titik paling lemah tuh di City di tengah, dan itu beberapa kali disetrap gitu. Itu kalau misalnya Chelsea punya striker yang lebih bagus gitu ya, finishernya, itu harusnya itu bisa lebih, 1-0 itu bisa lebih gitu. Jadi problemnya itu bukan dari, kalau menurut gue bukan dari formasi atau apanya, banyak pemain yang nggak perform gitu. Gitu. Tapi lu aneh nggak ngerasa aneh nggak ketika Gundogan dipakai di DM? Aneh, cuman sedikit gitu. Karena kan sebenarnya gue paham sih kenapa dia masukin Gundogan. Karena kalau misalnya biasanya kan Fernandinho kalau nggak Rodri ya. Yeah. Kalau Fernandinho kan udah mungkin dia bisa ngandelin pengalaman lah gitu. Cuman harus diakuin, maksudnya dia
ya kan udah berumur, udah tua gitu. Sedangkan Chelsea itu kalau misalnya tadi gue lihat dia tuh lebih banyak bangun serangan lewat wingback, entah itu Reece James atau Ben Chilwell atau Azpilicueta atau Chilwell gitu. Jadi supaya lebih bisa ngikutin gitu. Nah, cuman ya gitu beberapa kali tuh salah ngambil keputusan, entah itu harusnya defense-nya itu harusnya zona atau itu man to man, itu tuh banyak salah ngambil keputusan. Jadinya beberapa kali disetrap sih itu. Jadi ya memang layak kalah, harus diakuin gitu. Oke. Gue pengen tanya deh ke Revi. Menurut lo pemain yang seharusnya dimainin itu siapa aja? Oh, Maksudnya kayak pemain. Ada sesinya. Oh iya, sorry. Sekarang ke Bang Yosef sebagai fans Chelsea. Menurut Abang gimana? Pilihannya tuh udah tepat gak? Ya emang sih hitungannya menang. Cuma apakah menurut Abang waktu awal tuh gimana lihat formasinya? Ya itu kan biasa Chelsea main 3-4-3 kan, tapi kemarin itu melakukan perubahan taktik gitu. Ya wajar karena kan memang pertandingannya akan pasti City lebih menguasai penguasaan bola lah. Dan uniknya lagi prediksi saya beneran loh skornya 1-0 kan ya. Banget. Ya kan bener kan, paling bener itu. Karena emang prediksi karena emang kalau Chelsea mau menang gitu caranya, jangan kebobolan dulu, nyolong 1 gol ya bertahan. Kalau di babak kedua itu kita melihat benar-benar defensive play of the year sih kayaknya kalau pas babak kedua. City emang penguasaan bola tapi peluang berbahayanya juga nggak banyak sama sekali loh kalau kita lihat. Betul. Babak kedua. Big chance no. Mungkin kalau Big chance City kayaknya paling besar itu tendangan si Foden sih kayaknya waktu babak pertama. Iya. Tapi itu juga nggak masuk big chance juga di Iya. Kalau pas babak pertama Chelsea ya jelas lah kadang-kadang keluar, tapi pas babak kedua beneran defense banget lah. Dan City nggak bisa nembus. Iya, sesuai omongan juga ya. Kayak ya kalau soal ball position City itu udah kodrat lah, udah pasti dia yang menguasain. Nah, di Chelsea itu harus ngambil counter attack-nya aja gitu. Dan ternyata terbukti kan. Nah, terus gue mau nanya nih. Menurut lu apa kesalahan besar di City kemarin tuh? Apakah karena De Bruyne yang matanya biru tuh? Itu bener nggak? Masuk nggak? Apakah karena De Bruyne matanya biru dan Guardiola nggak punya plan B atau seperti apa? Oh, ini gue ya? Iya. Ya kalau misalnya cedera itu nggak bisa disalahin siapa-siapa. Maksudnya kalau misalnya cedera kan anything can be happen gitu. Cuman ya kan De Bruyne cedera, gue berharapnya yang harusnya kan De Bruyne kan ngisinya playmaker yang supply bola kan, yang seringnya ngasih supply bola, itu bisa diakalin sama perannya si Bernardo Silva. Contoh paling bagus tuh kalau misalnya kita lihat pas bulan November, Desember itu kan sempat cedera panjang kan, nggak jadi masalah itu tetap berjalan gitu. Jadi Bernardo Silva yang gantiin perannya si De Bruyne. Nah, perannya Bernardo Silva diganti sama Foden. Cuman ya problemnya itu, dua pemain ini nggak begitu perform malam ini gitu. Terlalu banyak pasif, terlalu banyak salah ngambil keputusan gitu. Bukan salah ngambil keputusan, telat lah gitu ngambil keputusan. Jadi ya beberapa kali nggak create big chance. Jadi bukan suatu alasan ya kalau ada yang ngomong, Bang, itu karena De Bruyne cedera, nggak ada alasan loh. Lu kemarin harusnya nggak ada. Kalau misalnya kita ngomong semua pemain City perform ya, harusnya nggak ada masalah sih. Karena harus diakuin ya. Maksudnya ini bukan karena gue fans City. Ini banyak yang maksudnya udah banyak yang ngomong juga utama sama bench City kan cukup kuat lah gitu. Harusnya sih nggak jadi masalah. Cuman ya banyak pemain yang nggak perform aja sih. Nah, kalau ada satu pemain yang bisa gue apresiasi ya, kalau gue itu dari City semenjak menit 45 ke atas, gue mengapresiasi Kyle Walker sih. Dia paling ngotot dan paling mau menang sih, masih kelihatan dibanding pemain-pemain City yang lain. Apakah ada pendapat lain nggak? Atau ada pemain lain? Kalau gue tetap Kevin De Bruyne sih, karena dia yang paling sering banyak supply gitu. Walker
Ya Walker juga lumayan sih bagus. Cuman beberapa kali kalau gue lihat tuh eh terlalu oportunis sih. Ya nggak sering sih. Terlalu oportunis itu dalam artian ketika harusnya timingnya dia untuk sabar untuk memainkan bola dia langsung buru-buru crossing padahal pemain City ya belum siap gitu dalam tanda kutip ya. Cuman ya tapi di luar itu ya dia cukup bagus gitu. Sering umpan silang juga kan deh. Dari sisi dari sisi membangun serangan ya. Oke. Kalau dari Chelsea, gue rasa pemain bagusnya tuh cukup banyak. Tapi gue mau nanya sama Bang Dio nih. Bang Dio, gimana pendapat lu soal Werner kemarin? Final kemarin? Aduh. Ini gue dari sudut pandang mana ya? Gue sebagai sudut pandang troll bola aja ya. Iya, ngetral. Cocokologi. Dari kemarin cocokologi gue lihat dari kemarin kan gue cocokologi semua. Ternyata benar. Cocokologi harus benar. Mana ada yang komen gini kan, udahlah City jangan fokus UCL lah. Fokus Carabao Cup aja, kasta kalian kan di sana. Sorry nih ini internet gue agak nge-lag gitu. Iya, santai. Nyantai santai. Gue sambil berdiri. Oke, gue pindahin dulu ke Bang Daris ya. Ya. Lo sendiri Bang, ada komentar nggak yang pengen banget lo omongin gitu, yang satu hal yang mungkin lo greget banget ngomong gitu? Sebenarnya nggak ada ya, gue ngapresiasi juga gitu kalau misalnya City udah masuk final Liga Champions gitu. Karena dari beberapa match kemarin kan menurut gue City main luar biasa banget kan. Tanpa striker lah gitu. Dan tanpa lapis 2 juga. Ya pas di final ini itu jeblok semua. Gue kaget ngelihatnya kayak gak ada passing-passing yang nyampe juga. Dan gak ada big change yang diciptain juga. Jadi gue kaget juga dan gue harus akuin juga nih di belakangnya Chelsea kokoh banget sih. Gak usah ditanya lagi gitu. Apalagi menurut gue Reece James itu main luar biasa sih. Untuk ngantongin Sterling. Sterling gak bisa apa-apa. Dan Chilwell juga menurut gue ngejaga Mahrez juga bagus gitu. Dan sering beberapa kali Mahrez itu ikut ke tengah, ada Kante di sana. Dan ya Kante itu emang menurut gue luar biasa juga. Dia bisa ngebantu defense, dia bisa ngebantu serangan. Dia tuh titik di mana untuk bisa ngebangun serangan dan titik di mana dia ngebantu defense gitu. Dia titiknya. Menurut gue gitu aja sih. Dan terbukti aja gitu Kante man of the match gitu. Dikantongin semua lah di tengah sama Kante. Oke. Pendapat gue setuju sih sama pendapatnya Bang Daris ya, karena ya, gue juga kaget kayak gue ngeliat City itu punya dua muka berbeda gitu di waktu semifinal, waktu quarter final itu kayaknya wah ini cocok sekali kayak bangun kerajaan dan kerajaannya udah jadi sekarang kan, gue pernah ngomong gitu kan 2-3 tahun lalu itu lagi bangun kerajaan, kayak kerajaan dia beli ini dia tahu yang kurang yang nggak cocok dia jual. Terus dan apalagi City kan juga ownernya kan selalu memberikan apa yang kita inginkan. Udah bangun kerajaan, gue kira wah ini bener-bener juara UCL dan omongannya Aguero kebukti nih kata gue nih, waduh. Tapi Chelsea juga keluar duit banyak juga loh itu. Kemarin kalau satu keluar sampai 250 juta ya. Iya. Iya, keluar banyak. Iya. Menurut gue sama-sama aja dua owner ini tuh udah paling enak lah kalau di dunia sepak bola. Ketika lu beli pemain lu nggak harus mikir lu harus ngutang kemana-mana. Beda sama Munson sama MU gitu. Oh iya. Liverpool. Arsenal ya nggak usah. Jangan lawan nama itu. Gue pun sebagai fans MU jadi kayak kalau itu juara kata gue waduh, kan gue bilang apalagi yang bisa dibanggakan dari MU kalau City juga juara kata gue. jangan kata gue. udah gue bilang. Jangan salah, MU keluar duit banyak juga loh. Iya. Pogba gitu ratusan. Maguire 85 ya. Iya. Fred gitu 70. Kalau pendapat dari gue ya, pertandingan kemarin gue puas banget sih. Kalau kemarin kan gue nonton live-nya Bang Dio, dia live sama fansnya Liverpool, terus fans Liverpool ngomong,
gue seneng banget, gue puas banget ngeliat Bruno Fernandes nangis. Gue juga puas banget liat Aguero sama Zinchenko nangis-nangis terus. Siap. Masih cengeng kata gue. Yes, kata gue. Ini dia kata gue. Ini dia kata gue. Manchester dua-duanya kalah di final ya. Nah, Padahal dua-duanya favorit juara semua ya. iya makanya. Iya sih, iya. Ternyata dua underdog yang berhasil jadi Iya. juara. Nah, lo sendiri ngelihatnya gimana nih? Ngelihat performa Kante, apakah dia cocok nggak? Maksud menurut lo masuk nggak dia ke Ballon d'Or? Mungkin 5 besar? Masuk sih bisa. Bisa aja sih masuk. 3 Masuk. besar. 3 Mungkin besar. 5 besar. 3 besar. 3 besar. Oh. 3 besar. Iya, 3 besar. Ya, mungkin Cuma juga ya sih, masih soalnya. Ya. Karena Mungkin dia juga salah sih. satu pemain yang dari tahun 2016 ya, semenjak masuk Chelsea sampai sekarang dia udah ngejuarin World Cup, Premier League, terus Champions League, Europa League. sama apa ya? Iya, bahkan dari Leicester pun dia kan menang Premier League gitu. Iya, jadi Dan kontribusinya gede banget, parah. Ketika Chelsea nggak menangin apapun tuh, dia selalu perform gitu loh. Bener. Bahkan ketika yang Iya. paling parah nih zamannya siapa? Yang Itali, Sarri ya, Mario Sarri. Sari. Iya, itu Sarri. sebenarnya itu jujur gue sebagai fans City gue kasihan sih sama Kante sih. Lu bayangin Kante tuh yang biasanya dia nahan bola atau yang bisa dia dijadiin attacking midfield, tapi dia tetap nggak jelek, tetap perform gitu loh. Menurut gue harus itu dia jadi Iya. nomor 3. Jadi bisa lah ya, Kan- 3 besar. Bisa. harus sih. Atau Harus. Bisa. Kantenya Messi harus terus lah. mungkin dia yang juara. harus dapat Ballon d'Or. Kante juara, wah. Apa tawuran lagi nih Kante juara? Mungkin Paling dia bakal bersaing sama Lewandowski lah. Iya. tapi kalau yang juara Ronaldo lagi atau Messi lagi, Anda konspirasi, Sampah. Anda juga Udah. Anda konspirasi. dapat gelar liga Bagus, doang. Barca. Messi tiap tahun mainnya bagus, Bang. Karena Messi dia kalau doang dia yang mainnya bagus Iya. di Barca. Namanya Kerry gue sama taruh Messi. satu kandidat Harry Kane sih. Gue taruh satu kandidat Harry Kane sih. Karena Harry dia Kane. kontribusi banyak banget. Dia top skor gol sama top skor assist ya. Nah, Iya sih, tapi Bisa Kan kalau dia ngomongin. iya sih, tapi Karena kan Ballon d'Or kan yang dilihat kan dari sisi individunya kan. Individu. iya benar. Sama Tapi nunggu sih- hasil Copa Amerika sama Piala Eropa juga sih. Iya, Oh, Euro bisa ya, jadi Euro ya, benar, iya. benar. Euro sama Copa Amerika barengan sih tahun ini. Oh iya. Iya. Sama seperti. Iya. Iya. Ini kalau Oh. misalnya Kante atau Prancis ini menang Euro dan Kante perform, gue udah yakin sih kayaknya tahun Kante ini ya. bakal menang lah. Itu ibarat kalau misalnya tahun 2016 itu Prancis menang, dan kan Griezmann kan pas 2016 performanya bagus, mungkin Griezmann bisa dapat Ballon d'Or itu. ini kita sekarang ngomongin pembenahan ya. Apa tuh? Dari City dulu deh. Dari City. Apa yang harus dibenah? Apakah kalau ada beberapa pemain yang harus dijual siapa? Atau nggak harus dijual siapapun? Saya yang diganti lagi. Harus dijual. Tapi harus datengin 1 atau 2 striker murni. Karena harus diakuin City tuh nggak punya goal getter sama sekali. Contoh ya, paling bagus Sterling. Tahun lalu berapa ya? 20 gol? 30, 20? Tapi 20-an. butuh berapa peluang dia 20-an. untuk cetak peluang, untuk cetak gol. Beda ketika kita bicara kayak Haaland atau kayak winger kayak Messi atau Lewandowski gitu. Ya Lewandowski one winger sih, striker. Cuman maksudnya Iya. dia nggak butuh banyak peluang untuk cetak gol gitu loh. Jadi kalau Mbappe. ada striker yang Amin, Mbappe, amin. Harry Kane paling buat datang siapa? Kenapa? Striker yang lu harapkan buat datang siapa? Sekarang kan lagi ini nego Harry Kane nih. kaya kan. Oh iya. Harry Kane. Atau ya siapa yang itu? Haaland, Harry Kane, Lewandowski. Ya paling rumornya paling kenceng ya emang Harry Kane ya kemarin ya. Iya, Harry Kane sih. Semua klub Inggris semua pasti ngeceng Harry Kane, nggak mungkin nggak. Iya. Bener-bener. Karena Cuma keren tinggal siapa banget. yang bisa beli. Harry Kane mahal loh itu pasti karena kan dia habis top performnya tahun ini. 100 jutaan paling. Nah, terus kalau dari Bang Yosep nih, tentu walaupun Chelsea dengan juara ini, tentu Chelsea adalah tim terbaik dunia. Udah jadi fix dinobatkan kan. Eropa. Bukan Eropa. Tapi bukan berarti
Chelsea ini nggak punya kelemahan, masih banyak kurangnya. Contohnya di bagian depan kata gue masih kurang lah. Striker. Nah, Striker. ada nggak yang bisa diganti atau yang cocok? Nih, pokoknya nih pemain mesti dijual ya gitu, atau gimana? Atau nih di sisi ini lemah nih, Chelsea harus ini supaya tahun depan juga masih bisa bersaing di Liga Champions lagi. Sebetulnya kalau misal Chelsea mainnya bagus final FA Cup kemarin lah, itu beneran penampilannya buruk sih Chelsea. Tapi contohnya juga dia cuma finish keempat juga di Liga Inggris. Kalau untuk pembenahan sih ya Tuchel kan wajar masih masuk tengah. Kalau ya benar-benar pembelian jelas sih. Ya mungkin ya harus ada satu striker yang bagus. Lukaku, Harry Kane itu bisa jadi opsi. Lukaku. Harry Kane sih lebih itu, tapi cuma emang Harry Kane mahal, kita tahu. Jadi kalau Chelsea nggak usah takut mahal, Abramovich mah. Kalau ada satu striker yang join, berarti kan satu striker juga harus terbuang dong, minimal at least satu striker, karena striker Chelsea ini udah 3 atau mungkin 14 lagi pulang. Nah, Werner, Abraham. Siapa yang menurut Abang mesti dijual? Kalau menurutku, ini pendapatku pribadi ya, tiap orang beda-beda. Giroud bisa dijual sih, karena asumsi umur juga. Kan kalau Abraham itu masih agak muda juga lah. Kalau menurutku Giroud. Werner ya memang performanya belum tampil bagus di final kemarin, ya tampilnya itulah standar lah, nggak jelek-jelek banget juga sebetulnya. Karena memang di final kemarin tuh yang lebih on fire itu para pemain bertahan Chelsea. Ya kalau menurutku sih, ya itu Giroud sih, karena sudah jarang digunakan di permainan Tuchel juga sih, Giroud. Batshuayi pulang gitu Bang? Batshuayi gimana? Batshuayi bakal itu dia itu sayap bukan atau striker murni sih sebetulnya. Striker ya. Jadi false nine juga bisa sih. Dipinjemin lagi dia ke Crystal Palace seperti biasanya. Kayaknya dipinjemin lagi sih Batshuayi. Tapi kalau menurutku Giroud, kalau Giroud emang apakah masih mau cadangan atau enggak kan kita nggak tahu. Dia kan juga pemain utama timnas Prancis juga soalnya. Iya. Si Giroud. Bisa jadi dia pingin pindah si Giroud musim depan. Katanya ke AC Milan, katanya. Oh iya, rumornya. Oke. Kita udah mau masuk ke penutupan nih sebelumnya. Sebelum ke penutupan kita mau bahas satu lagi. Oke. Ada nggak nih pesan dari fans Chelsea ke fans City? Ada nggak? Kayaknya City dulu. Don't cry gitu. Oh ini gue dulu, ada siapa nih? Bang Yosef dulu. Yosef. Oh. Kalau saya orangnya netral sih soalnya. Gitu. Nih mungkin ini buat pesan ya. Kalau misalnya tim kita kalah karena tim kita bermain jelek, ya itu memang udah seharusnya kalah gitu. Jadi kenapa kita harus sedih gitu loh? Maksudnya kan harus diakuin gitu. Kalau misalnya seandainya kita kalah karena main jelek, ya memang udah seharusnya kalah gitu loh. Kecuali kita main bagus, kita create banyak peluang, terus gak ada satu gol pun, itu ya memang namanya kurang beruntung. Cuman balik lagi, in football anything can be happen kan. Bola itu kan blunder gitu lah ibaratnya. Jadi buat yang ngomong-ngomong gini gimana, Rex? Jadi gue suka lihat ada beberapa di FYP gitu kayak ngomong, ya Chelsea menangnya beruntung doang gitu, karena ya cuma 1-0, itu pun karena mainnya bertahan, itu juga sih City masih banyak pemain yang gak perform. Itu menurut lu gimana, Rex? Tapi emang Chelsea jarang pernah menang besar. Memang. Dia menangnya 2-0, 1-0, 2-1, 3-2, ya nggak pernah unggul kayak 4-0, 5-0. Chelsea itu nggak pernah. Ya, yang bilang mainnya hoki kan harus dilihat dulu lah, maksudnya keseluruhannya. City tuh create berapa big chance, City create berapa big chance, bukan cuma lihat possession apa segala macem. Ya, yang namanya kalau misalnya kemarin lawan Madrid juga, Madrid nggak bagus mainnya, walaupun walaupun megang bola banyak ya, tapi mainnya tetap direct, tetap nggak banyak rotasi apa segala macem gitu. Bedanya adalah Chelsea itu nggak bermain superior, tapi Chelsea itu bermain efektif. Jadi ketika ada banyak peluang itu bisa dijadikan peluang gitu. Peluang kalau udah masuknya ke peluangnya si Mason Mount, peluangnya Havertz, efektif gitu. Ya. Kecuali peluang Werner nih.
Udah berapa kali? Harusnya minimal bisa cetak 1 gol atau 2 gol sih semalam itu. Udah berapa kali benar? Anda cuma maju-maju di depan, muter-muter Anda ya. Maju-maju, tendang nggak gol udah. Nah, sebelum closing statement ada nggak yang mau ngasih kesan atau ngasih omongan terakhir gitu? Congrats Chelsea, gue harus botak. Oh iya, congrats ya buat itu fans Chelsea. Mantep lah, kalian emang deserve buat juara lah semalam itu. Dan pembelian pemainnya efektif semua, parah. Itu emang yang dibutuhkan Chelsea sih. Ketika beli pemain yang kreatif, mereka datengin Havertz, datengin Ziyech. Ketika butuh datengin winger, dia juga datengin macam-macam. Gitu. Dan gue mau ngomong aja sih kayak fighting spiritnya Chelsea itu keren banget sih. Asli dah. Iya, semalam lumayan bagus sih emang. Kayak yang Aspi itu Christensen juga ya emang bangku cadangannya Chelsea juga bagus gitu sama kayak City, masukin Christensen juga bagus juga. Jadi ya udah sih emang fighting spirit mereka kuat semua itu di lini belakang. Udah sih. Ada lagi? Bagus. Bang Dio mungkin ngomong apa gue? Nggak ada, kayaknya gue nggak ada. Nggak ada. Oke ya, kalau udah nggak ada, gue juga mau ngomong, ya kasihan Hazard, pindah ke Madrid, kasihan Hazard. Ya kasihan Willian, ya kasihan. Karena Madrid mau juara UCL, taunya pindah Chelsea yang juara. Udah yang juara. Iya. Udah sih paling Mana gitu. Paling gitu ada ketawa-tawa lagi kan. BTW, jadi pertandingan yang kemarin menurut gue sebenarnya cukup seru dibanding 2 tahun lalu Liverpool lawan Tottenham tuh nggak seru. Ini masih lebih seru. Dibanding final WL kemarin lah, bandingin sama yang baru-baru WL. Itu jauh lebih seru. Itu boring banget. Itu sampah banget, gila. Boring banget itu. Penaltinya seru tapi. Nah, jadi penaltinya seru sih, sampai 11. Lebih seru ya dibanding UEL ya, karena UEL 120 menit bosan. Iya bang, seru penaltinya doang. Penaltinya doang. Nah, karena pemain dua tim tuh bermain berhati-hati gitu loh. MU juga nggak banyak kreativitas, Villarreal main bertahan ya. Iya. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya berubah lah. Jadi lebih seru. Juga buat Chelsea. Udah gitu, buat fans City jangan sedih, tetap nongol ya. Kayak fans MU, gue masih nongol nih. Nggak sedih, kita kan masih menang 2 gelar Liga Inggris sama Carabao. Nggak jelek-jelek amat. Udah biasa, bro. MU walaupun belum menang apa-apa, masih ada aja fansnya masih santai ya. Masih loyal. Masih loyal. Fansnya lebih banyak ya. Walaupun kita tahu bakal musim depan masih dibodoh-bodohi lagi, kita tahu. Jadi, ini penutupan Liga Champions yang kata gue oke banget dan Chelsea sangat layak juara kata gue karena main walaupun dibilang bang strikernya penyerangan kan kurang tapi lo lihat defense-nya sangat solid. Jadi jangan sedih-sedih amat juga ya karena City masih menang jadi tetap semangat juga ya dan semangat juga cari striker baru karena Aguero bakal pindah. Dan sama juga dengan Chelsea cari striker. Dan sebagai penonton netral, gue juga ya menghibur sekali match-nya ya. Netral. Tim gue 0 gelar. Gue pakai Chelsea karena gue menang taruhannya. Tentang Liga Champions sampai sini doang. Tapi jangan Pak, kalau waktu Euro akan dimulai, kita bakal bahas Euro juga. Kita bakal bahas Conference League, kita bakal bahas bocoran sedikit bakal bahas ada apa dengan Arsenal itu juga jadi salah satu topik yang akan kita bahas. Oke, BTW. Bahas Conference League. BTW, kalau kalian suka boleh di-subscribe, kalau nggak suka di-subscribe juga seperti biasa. Pura-pura nggak tahu aja gitu. Lu kalau benci jangan dislike, di-subscribe juga ya. Boleh di-komen, boleh di-share. Bye-bye.